selamat pagi pemirsa SBO TV yang berbahagia. Kembali pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan, saya Walden dapat jumpa dengan Anda dalam program Bincang Satu Solusi Rohani. Dan pagi hari ini pemirsa, kita akan membahas satu topik yang sangat penting, sebuah fenomena yang sedang terjadi, tapi itu negatif. Orang-orang jenuh ke gereja, apa penyebab dan bagaimana dampaknya serta solusinya? Saya akan perbincangkan topik ini bersama narasumber Bapak Pendeta James Ong, Gembala Sidang GBI Muhammad Rajani Surabaya. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Doa kami agar Anda tetap sehat sampai akhir puasa ini. Amin. Puji Tuhan. Pak James, Hai, tanpa terasa loh kita sudah di bulan ke-6 ya tahun ini ya. di pertengahan tahun. Betul sekali. Dan iya, sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani di gereja, menggembalakan, berrelasi dengan banyak orang, fenomena-fenomena yang terjadi tentu saja Anda mengamatinya ya. Apa saja yang Anda lihat, Pak James? Ya, yang saya lihat fenomena yang terjadi, ada beberapa orang Kristen yang malas ke gereja. Malas. Ke gereja itu merupakan sebuah beban begitu, satu beban. Enggan gitu ya, bangun Iya. pagi hari Minggu. Nggak pagi, nggak siang, nggak sore, pokoknya dia melangkah Malas. ke gereja itu sesuatu yang berat gitu. Ya, itu fenomena ya. Berarti merata hampir begitu ya. Dan fenomena yang lain saya lihat gini, banyak orang Kristen punya kebiasaan pindah-pindah gereja. Nah, habis di sini, di situ, di sini, dan setiap minggu gereja yang berbeda. Ya, Wow. bukan itu saja. Mungkin dia ada di satu gereja setahun 2 tahun, dia pindah lagi Iya. gereja itu setahun 2 tahun, dia pindah lagi gitu ya. Jadi pindahnya itu Macam-macam penyebabnya ya. ada alasan yang sangat besar atau alasan yang Tidak logis. remeh-remeh begitu aja bisa pindah. Iya. Gitu. Ya. Ada juga yang apa ya? Jenuh seperti yang akan kita angkat pagi hari ini, Pak ya, perbincangannya. Iya, menurut Pak James, fenomena orang mengalami kejenuhan ke gereja ini, apakah itu muncul dari orang itu sendiri, jemaat itu sendiri, atau sebenarnya banyak faktor yang menjadi penyebab? Ya, kalau kita mau telusuri ya, Walden, seharusnya kita pandang dari dua segi ya. Iya. Kenapa ada beberapa orang yang malas, jenuh ke gereja? Jenuh itu kan bosan, agak malas, agak enggan, menjadi beban, dan akhirnya ya berkata sudahlah, tidak usah ke gereja begitu kan? Ya, kita harus pandang dari dua sudut ya, dari sudut gerejanya dan sudut jemaat itu. Berarti gereja juga punya andil ya untuk kejenuhan Oh jemaat ya, ya? tentu dong. Kan Apa gini itu? toh ya, sekarang kan kita lihat bahwa seharusnya setiap orang Kristen pergi beribadah ke gereja di hari yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Itu kan seharusnya seharusnya kita melakukan itu bukan sebagai suatu syarat loh. Bukan cuma karena kita Orang itu Kristen. syarat bagi kita orang Kristen, beragama Kristen, kita wajib harus kerja. Bukan sebagai syarat. Kalau sebagai syarat ya makanya akan terjadi kejenuhan juga gitu. Tapi seharusnya saat kita melangkahkan kaki kita ke gereja, ke rumah Tuhan, ada sesuatu yang kita dapatkan di situ. Dan itu menjadi kebutuhan ya, bukan Nah, syarat ya? misalkan kita pulang dari gereja, pulang dari sebuah ibadah, kita mendapatkan sukacita di situ. Kita mendapatkan kekuatan. Iya, gitu ya. penghiburan, Ya, mendapatkan pengajaran-pengajaran. ya, mendapatkan sebuah nasihat untuk kita lakukan di minggu yang akan kita lalui itu. Iya. Seharusnya kan begitu. Iya, Ya. artinya pulang mendapatkan berkat, Nah, apapun berkat- bentuknya begitu. Itu namanya berkat rohani Iya, kan. iya. Berkat jasmani mungkin enggak, ya toh, mungkin Tidak tidak secara sih. langsung. Tapi kalau kita tahu bahwa berkat rohani itu akan diikuti oleh berkat secara jasmani juga. Iya. gitu loh. Nah, sekarang kalau kita tahu bahwa seharusnya kita mendapatkan seperti itu, tapi ternyata banyak gereja Tidak ya dapat memberi itu. dia mengadakan sebuah ibadah ya mungkin tanpa persiapan yang matang ya toh, mungkin tanpa sebuah Servis, perencanaan yang baik, Pelayanan ya toh. yang baik, ya. Pelayanan yang baik, sehingga dia cuman begitu-begitu aja, monoton begitu saja,
akhirnya jemaat datang tidak menerima apa-apa, Iya. ya toh. Nah, itu akhirnya membuat seorang bisa jenuh juga. Kita tidak boleh lupakan bahwa seseorang yang telah meluangkan waktu datang ke gereja itu dia haus, rindu untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kalau pihak gerejanya tidak siap seperti yang Bapak katakan tadi, mereka pulang mungkin 1-2 kali mereka bilang ya udahlah. Tapi kalau terus-menerus seperti itu, dampaknya kejenuhan tadi itu. Ya, Pak. tapi gini, seharusnya memang gereja punya tata cara ibadah. Iya. Dan seharusnya semua gereja punya tata cara ibadah. Kita mungkin nggak bisa ganggu tata cara ibadah itu. Iya. Ya. Liturginya ya. Nah, tapi maksudnya gini, ada sesuatu yang menyegarkan gitu ya. Ngerti nggak? Dari puji-pujiannya, dari firman Tuhannya, suasananya, ada sesuatu yang menyejukkan hati, menyegarkan hati, itu penting. Sehingga kemudian suasana gereja itu menjadi sesuatu yang dirindukan begitu ya. Kalau kita lihat nyaman, ya, sekarang gitu. di dunia modern seperti ini, Iya. Walden, semua orang berlomba-lomba. Kamu kalau ke bank, Iya, coba. servis. Ya, servisnya di bank dari pintu masuk satpamnya, selamat pagi Pak, Ya, sambutannya selamat bagus. pagi Bu. Mulai dari parkir tuh orang tukang parkir sudah dididik, di training seperti itu. Oke. Ya, sedangkan pelayanan juga diperbaiki terus oleh ya toh. Oke, ya baik. Kita akan soroti lebih dalam di segmen berikut, Pak. Ya. Kita break dulu dan pemirsa jangan kemana-mana. Ini makin menarik. Mengapa orang ke gereja? Penyebabnya apa dan bagaimana solusinya? Kami kembali sesaat lagi. Kali ini, sahabat-sahabat di belakang saya ini, mereka adalah teman-teman kita yang luar biasa. Ada berapa jemaatnya di gereja? Hadir 50-an lebih. Saya Enak, Kak? merasakan bagaimana pembelaan penyertaan Tuhan dalam suka duka yang saya hadapi dalam pelayanan. Tapi itulah karya Tuhan. Iya, pemirsa SBO, jenuh ke gereja, bagaimana mengatasinya adalah topik perbincangan Bincang Santai Solusi Rohani pagi hari ini, dan saya Walden masih bersama Pak James. Dan ternyata servis atau pelayanan di dalam gereja itu sepertinya perlu peningkatan. Di segmen sebelumnya kita membicarakan hal itu, dan Pak James, tadi Pak James menyoroti ya kalau di dunia sekuler, perbankan dan sebagainya, bahkan dari tempat parkir masuk itu sambutannya sudah luar biasa. Bagaimana dengan gereja? Seharusnya gereja juga Memperhatikan hal itu memperhatikan hal itu, tapi bukan yang itu memang yang utama, bukan ya. Karena yang utama itu sebetulnya ya Perjumpaan dengan Tuhan ya. perjumpaan dengan hadirat Tuhan itu yang utama, tapi jangan lupa itu harus seimbang. Karena namanya manusia ya. Ya toh? Zaman dulu saya kan hidup dari lahir, saya sudah hidup di gereja. Iya. Zaman dulu jemaat itu misalkan apa itu namanya, ada sedikit kekeliruan di gereja, ngomong-ngomong, pendetanya marah sama dia. Oh, kalau pendeta lagi khotbah, jemaat ngobrol-ngobrol gitu. Nah, Bisik-bisik. misalkan, ya, ada kesalahan apa sedikit, wah, marah mati sih. Ditegur dari depan. Tapi sekarang tidak dari depan saja, secara pribadi Oh, juga iya. gitu. Tapi sekarang kalau kita melakukan seperti itu kayaknya kurang Oh, bukan itu zamannya lagi. pernah kejadian di Jakarta dan dilaporkan kepada yang berwajib Saya pernah sebagai lihat, perbuatan tidak menyenangkan. saya pernah lihat gini ya, ada anak kecil rame di gereja, Lari-lari sama gitu. pendetanya, orang tuanya dilempar botol aqua. Oh, Ya. Nah, kalau zaman dulu itu it's okay gitu loh, maksud saya ini nggak apa-apa. Tapi kalau zaman sekarang hal kayak gitu dilakukan, itu sesuatu yang riskan banget gitu loh, ya kan? Iya. Jadi kalau kita menyorot dari pihak gerejanya, ya harus dibenahi. memberikan sebuah pelayanan yang lebih baik, tapi bukan cuma itu fokusnya. Ya, wah, fasilitas gereja yang mewah dan sebagainya, itu bukan itu fokusnya. Iya, IT dan termasuk. sebagainya, ya ta. Iya. Memperbaiki boleh, Iya. memperbarui, mempermodern Untuk boleh. mempermudah orang mengikuti ibadah begitu ya. Ya, tapi itu bukan fokus. Itu utama. bukan yang utama. Fokus utama kita tetap Tuhan dalam sebuah Iya. ibadah. Tetap bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah. Termasuk berarti
pendetanya yang menyampaikan firman harus perlu persiapan sehingga Ya, yang tentu disampaikan dong. itu Mana menjawab ada kebutuhan. mana ada pendeta nyampein firman tanpa persiapan? Ada nggak? Dijawab ada atau tidak itu kan kembali kepada yang menerima, dia mendapat sesuatu enggak dari apa yang disampaikan. Kamu seorang hamba Tuhan juga. Ya. Saya tanya sama kamu, kira-kira ada nggak hamba Tuhan mau menyampaikan firman, menyampaikan khotbah tanpa persiapan? Kira-kira ada nggak? Ada enggak? Iya. Mungkin Ya. karena merasa sudah profesional apa segala macam. Ya persiapan di sini kan bukan cuma persiapan ini ya, mencatat materi Materi khotbah, khotbah. tetapi juga persiapan hati. Kira-kira bertanya kepada Tuhan juga, Tuhan apa yang dibutuhkan umatmu hari ini, itu kan sebuah persiapan juga, Pak. Ya. Sehingga yang disampaikan meleset dari yang dibutuhkan, itu juga kan tidak memberikan servis yang baik dong. Ya. Setuju? Setuju. Hmm. Nah, zaman sekarang saya lihat banyak gereja, cuman pembahasannya soal mujizat, Mujizat dan berkat. berkat dan Jasmani. mujizat. Karena itu yang memang disukai sama umat. Hmm. Tapi adilkah kita kalau setiap minggu cuman ngomong berkat mujizat, padahal yang lain kita harus tahu menjelang kedatangan Yesus hidup kita harus berubah. Nggak harus Kekudusan. kaya aja, Iya. gitu loh. Ada kekudusan, ada Ya, komitmen. jadi kalau kita sorot dari pihak sudut Gereja. gereja, kita harus Seperti itu. melakukan. Harus fair ya, dari gereja juga memberi. Nah sekarang saya tanya, si jemaat yang jenuh, kira-kira penyebabnya apa Pak? Selain tadi itu yang melihat di gereja, aduh sepertinya kok kurang apa, kurang apa. Ya. gitu. Ada penyebab lain mungkin nih. Yang sering saya lihat, mereka terlalu sibuk dalam Urusan pekerjaan. ya. Sehingga tiap hari mereka sudah lelah, mereka sudah capek badan mereka dari pagi sampai malam mereka kerja, Ya. ya. Dan itu yang membuat hati mereka akhirnya tambah jenuh, tambah malas, melangkah kaki ke gereja, pikirnya minggu itu sebuah hari di mana mereka istirahat. Libur, istirahat. Nah, seperti itu juga bisa sebenarnya. Ya, jadi banyak faktor yang Oke, membuat seperti yang saya mau tanya, kalau jemaat itu jenuh karena setiap minggu itu saja yang dia dapat di gereja, tidak ada sesuatu yang baru, tidak ada yang apa istilahnya memberkati dia, pergi atau tidak pergi sama saja. Kira-kira sikap hati seperti apa yang bijak mengatasi kejenuhan karena di gereja kok seperti ini dari tahun ke tahun? Mungkin kalau saya mengalami seperti itu, kan saya merasa bahwa gereja ini bukan tempat yang asing bagi saya ya, karena memang saya sudah lahir di situ secara rohani. Iya, kenal. Saya menjadi dewasa di situ secara rohani, ini merupakan sebuah keluarga baru bagi saya. Ketika saya mengalami kejenuhan, saya datang kepada pemimpin rohani saya. Gembala sidangnya tentunya Ya, ya. kalau mungkin bukan gembala sidang, mungkin pemimpin rohani. Iya, iya, Misalkan pemimpin komsel saya, iya, iya. koordinator, saya mungkin di gereja kan macam-macam, gembala sidang mungkin yang teratas, tapi kan ada pemimpin-pemimpin lain Ya. yang saya bisa Dekat dengan kita dekat ya. dengan saya gitu kan. Nah, mungkin saya akan lakukan seperti itu Bisa. sehingga saya bisa ditolong. Iya toh, saya bisa ditolong. Maksudnya gini, kalau saya lagi sakit, Iya. ya toh, saya nggak bisa menolong diri saya sendiri, badan saya lemah. Saya harus perlu dibantu oleh seorang yang melayani saya, membawa saya ke dokter. Betul. Mungkin kalau saya tidak kuat jalan, dia yang memapah saya. Iya. Iya kan? Saya mungkin nggak ngerti obat, dia yang menyediakan obat bagi saya. Itu penting. Lah kalau saya berkata, kalau kamu tanya orang jenuh ke gereja, berarti dia ada sesuatu yang terjadi. Dia perlu pertolongan. Jangan-jangan dia lagi ngalami sakit secara rohani. Iya, kurang fit secara rohani, mengalami kelemahan, sakit mungkin. Iya. Dan itu butuh seseorang. Nggak bisa. Dan Pak James, oke, segmen ini pun waktunya habis dan kita akan kembali sesaat lagi. Saya mau tanya, kira-kira akibat dari ketika kita terus jenuh di dalam menghadiri ibadah-ibadah apa? Akibat jangka pendek, akibat jangka panjang dan bagaimana mengatasinya? Nantikan kami di segmen berikut, jangan kemana-mana. Bincang Santai Solusi Rohani kembali sesaat lagi. Substance and strength sensation. I got this realization.
Ya, pemirsa SBO TV Bincang Santai Solusi Rohani bersama saya Walden dan Pak Pendeta James Ong masih menemani Anda pagi hari ini. Kita ada di segmen ketiga. Dan Pak James berbicara tentang kejenuhan, pergi ke gereja. Penyebabnya itu banyak ternyata ya. Dari pihak gereja, dari kelelahan waktu kita beraktivitas, bekerja dan lain sebagainya. Sebelum kita ke solusi, ada yang mau ditambahkan penyebab yang lain mungkin? Saya rasa ada satu penyebab lagi Iya. yang sering terjadi waktu ada orang Kristen yang hidupnya terlalu nyaman Sudah mapan. sudah mapan dan nyaman, semua oke, Semua ada. berjalan, bahkan dia berkelimpahan mungkin, dan akhirnya dia merasa orang itu sudah terlalu menikmati apa yang dia miliki, akibatnya dia nggak rasa, Nggak perlu Tuhan lah. nggak merasa istilahnya gitu ya. butuh Tuhan, ya dia cukup doa di rumah, Iya. bahkan mungkin dia cukup menonton SBO Betul. acara kita Iya, betul. 2 minggu sekali, Dengarkan radio gitu ya. itu aja. Mhm. Jadi mereka sudah merasa tidak butuh lebih lagi, karena mereka anak-anak sudah jadi orang semua, Iya. harta berkelimpahan. Iya, waktunya Ya. tidur lebih lama di hari Nah, Minggu iya, begitu kan. Jadi terlalu nyaman sehingga dia merasakan seperti itu. Iya. Oke, sekarang akibatnya kalau seseorang anak Tuhan tetap tinggal di dalam kejenuhan dan dia terus dari waktu ke waktu enggan ke gereja, ada dampak Ada dampak. apa saja? Pertama, dia akan mengalami kekeringan secara rohani. Mhm. Ya, kering. Bagaimana kalau kamu lihat di musim kemarau, kamu kalau naik kereta api, melewati sawah-sawah, melewati desa-desa di kereta api itu, kalau sudah musim kemarau, kamu akan lihat tanah itu akan Retak ya. retak-retak karena kurang air. Iya. Ya, toh. Ngerti nggak? Kekeringan. Kekeringan. Bagaimana kalau kita mengalami kekeringan secara hati, hati mengalami kekeringan, rohani mengalami kekeringan, ya, Walden. Jadi orang yang sudah jenuh ke gereja dan dia menghindari acara ibadah di gereja, sudah lama nggak beribadah contohnya, dan dia dipenuhi dengan kesibukan terus, lama-lama dia akan mengalami kekeringan. Iya. Dan sebetulnya begini, orang yang mengalami kekeringan dia akan lebih sensi lagi. Hidupnya masalah-masalah sedikit itu bisa menjadi pemicu ya. Jadi dia lebih gampang tersinggung, nanti akan seperti itu. Hidupnya bermasalah. Dia nanti di rumah pulang kerja sudah capek, dia maunya marah sama istri. Istri salah sedikit dia marah besar. Atau suami salah sedikit. Iya toh, ya dong, seimbang dong, harus berimbang ya. Nah, seperti itu, gitu ya. Jadi kalau mengalami kekeringan gimana, ya sudah itulah. Iya. Kehilangan sukacita juga, kehilangan damai sejahtera, Dan, kehilangan semangat. Mhm. Mungkin akhirnya sampai dia nggak punya semangat kerja juga, berkurang akhirnya. Akhirnya merosot dalam banyak hal ya, Pak Loh, ya. kalau sudah merosot seperti itu, kualitas itu hidup. dampaknya kemana-mana itu. Betul, Pak. Oke, dan akibat tragisnya mungkin yang paling akhir adalah mati secara rohani. Dia Pak. mengalami kematian secara rohani. Saya katakan gini, apa sih arti mati secara rohani? Iya. Kamu kalau tahu orang mati, dipukul dia nggak merasa, ya, dijiwit ya nggak merasa apa-apa, dia sudah mati. Bahkan dibakar pun istilahnya Nggak, gitu ya. nggak merasakan apa-apa. Kalau kita mati secara rohani, kita akan nggak merasa apa-apa. Kita akan merasa kebal. Kita melakukan dosa nggak ada rasa, Baik-baik aja rasanya, nggak ada rasa, masalah. nggak ada rasa bersalah. Kita melakukan sebuah hal yang sangat menjijikkan mungkin, itu merasakan oke biasa-biasa, gitu. Nggak merasa apa. Kita ambil istri orang merasa oh itu biasa itu di dunia begitu. Ngerti? Semua orang melakukannya. Kita korupsi merasa oh nggak apa-apa itu semua umum pada zaman sekarang orang korupsi. Itu Lu mati ngerti nggak? secara rohani. Mati secara rohani. Jadi dia nggak ngerasain apa-apa. Orang mati mana merasakan apa? Nah itu sampai fatal begitu, Iya. gitu ya. Dan kalau sudah seperti itu, kehidupan seperti apa dalam rutinitas sehari-hari sudah bisa dibayangkan. Semuanya berantakan, semuanya kacau karena yang main ini adalah pikiran tanpa hati istilahnya seperti itu, Pak. Mungkin ya, dia memberontak kepada orang tua, dia nggak merasa sesuatu yang salah. Dia bahkan merasakan orang tuanya yang salah sama dia. Apa orang itu nggak mati secara rohani kayak gitu? Iya toh? Dia melakukan sebuah dosa yang besar, dia nggak ada satu beban, nggak ada satu perasaan sedikit pun yang gimana. Iya, berarti Pak, kalau misalnya kita dalam kondisi-kondisi yang seperti dijabarkan tadi, solusinya adalah kembali lagi ya. Ya. Itu yang paling esensi adalah kembali datang kepada Tuhan secara pribadi. Kalau kita Membenahi. sudah mati rohani, orang yang mati rohani, Iya, sebetulnya susah untuk kembali sendiri, Pak. susah untuk kembali sendiri. Seharusnya
ada seorang yang Membimbing, membantu dia dan membimbing dia membangunkan untuk dia ya. menghidupkan rohnya lagi. Hmm. Kalau tubuh mati sudah bisa hidup, tapi kalau roh mati masih bisa hidup, Iya. ya. Karena sebetulnya kita ini manusia roh yang dibungkus cuma dengan tubuh ini aja. Ya, jadi roh kita bisa dikembalikan lagi, dihidupkan kembali seharusnya. Iya, Pak James. Tapi itu butuh orang lain lagi. Iya, berarti Dan kalau kita lihat ada anak nih seperti itu, orang tua nggak bisa diam-diam. Orang tua harus punya inisiatif. iya, kalau kita melihat orang tua kita ya berarti anak. Itu. Kalau kita punya saudara, punya sahabat, ya kita yang harus berinisiatif. Orang itu sudah mati, nggak merasa apa-apa. Berarti pendekatannya juga harus dengan hikmat Tuhan ya, pelan-pelan. Ya. Karena orang begini kan sensitif, Pak. Kita bisa dimarah-marahin loh kalau kita datang. Kita harus pendekatan ya, memang nggak bisa kepada 10 orang cara yang Beda-beda. sama, nggak bisa. Hmm. Satu orang punya karakter sendiri-sendiri. Mereka bisa, kita bisa dengan cara mereka dari pendekatan. Intinya yang tepat. orang di sekitar yang melihat, orang dekat yang melihat mati rohani lalu hidupnya nggak karu-karuan, itu harus punya inisiatif untuk membawa saudara kita ini kembali kepada Tuhan. Betul. Entah kita bisa membimbing secara langsung, atau kita pergi mencari mentor, pembimbing rohani yang mengadakan pendekatan, ya terserahlah. Tetapi harus ada orang lain begitu. Tapi masalahnya begini, Walden. Kalau suami istri, ada suami yang mati rohani, istri yang enggak. Iya, Ya. Tapi istri ini merasa nggak perlu lah, dia sudah. memang dari dulu sudah seperti ini. Toh dia sukses kok kerjanya. Toh dia bisa kasih uang sama saya cukup setiap bulan. Toh dia kok Iya. bisa kasih harta sama saya. Lah, merasa nggak butuh seperti itu. Nggak. Oke. Kita lanjutkan kasus terakhir yang Bapak angkat, istri yang merasa sudah nyaman, tidak perlu, walaupun suami mati secara rohani, tidak perlu dibangkitkan. Apakah itu tindakan yang tepat atau berbahaya dan membahayakan rumah tangga? Nantikan di segmen terakhir saya akan kupas secara mendalam. Kami kembali sesaat lagi. Tim Setika kali ini akan memberikan inspirasi serta informasi tentang tempat-tempat yang seharusnya Anda tahu. Sejak tahun berapa sih, Pak? Penasaran kan? Ada es apa aja nih? Ahmad Dhani pernah makan di sini? Bye-bye. Puji Tuhan, pemirsa SBO TV, bincang santai solusi rohani bersama saya Walden dan Bapak Pendeta James Om masih terus menemani Anda, dan sayangnya kita ada di segmen keempat, segmen terakhir. Pak James, waktu berjalan begitu cepat. Tadi case yang terakhir yang Bapak ungkap adalah ada istri yang merasa tidak perlu membantu suami yang mati suri secara rohani tadi itu, karena toh tanpa ke gereja kehidupan keluarga tercukupi, pekerjaan berjalan. Kan ada orang tua dengan anak seperti itu. Ada juga ya. Orang tua punya anak sudah dewasa. Ya udah Ya. biarin, terserah begitu. Apa, pokoknya dia sukses secara materi, dia punya bisnis yang sudah maju, nggak apa-apa lah. Dia tinggalkan gereja, dia tinggalkan Tuhan, nggak apa-apa, sudahlah. Pokoknya keluarganya baik-baik lah, bisnisnya lancar-lancar dan bahkan berlimpah-limpah. Tapi saya Akibatnya apa? katakan gini, semua ada akibat Dampak yang ya. fatal. Ya. Saya pernah menjumpai begini, ada sepasang suami istri, dia lagi harmonis, memang harmonis. Di satu hari dia bergereja itu mengadakan retreat pasutri, pasangan suami istri. Dia bilang gini, aku nggak butuh ikut itu, suamiku baik, istriku juga baik-baik, nggak perlu. Itu bagi orang-orang yang bermasalah aja dengan hubungan suami istri. Wah, itu kan sesuatu kesombongan itu sebetulnya. Akhirnya gereja nggak memaksa, ya. mau ikut mau nggak ikut terserah. Tapi ternyata setahun kemudian mereka hancur pernikahan. Saya katakan gini, di dunia ini nggak ada sesuatu yang kekal kok, Val. Hari ini kita lihat baik-baik, kita lihat bisnis kita baik-baik, bisnis kita maju, toko kita 2 jadi 3, pabrik kita 1 jadi 2. Dan jangan merasa aman tanpa Tuhan, gitu loh. Kalau kita melakukan seperti itu, seharusnya
makin diberkati secara materi, tapi tanpa Tuhan, tanpa keterlibatan Tuhan, tanpa hadirnya kita di rumah Tuhan, mendapatkan nasihat firman Tuhan, mendapatkan bimbingan. Jangan merasa saudara. aman. Jangan sekali-sekali merasa aman. Sekali waktu itu bisa digoncang, bisa tergoncang. Di dunia semua bisa tergoncang. Bisnis yang hari ini maju, 1 menit Bisa hancur. bisa hancur. Suami istri yang lagi happy, bahagia, 1 bulan aja bisa cerai. Segala sesuatu di dalam dunia ini tidak bisa dipegang Nggak karena ada. tidak ada yang Semua di dunia abadi ini nggak ya, ada yang istilahnya. kekal, nggak ada yang abadi. Betul. Bisa berubah. Semuanya bisa berubah dengan cepat Mhm. atau lambat juga bisa. Iya, saya sangat tertarik pemirsa dengan statement narasumber saya. Jangan pernah merasa aman walaupun semuanya berjalan, everything is running well. Tanpa Tuhan jangan pernah merasa aman karena ada saat di mana semuanya bisa hancur. Artinya kita semua membutuhkan Tuhan, Pak James ya. Kita semua membutuhkan Tuhan. Pak, solusinya sekarang kalau kita dalam kondisi seperti ini. Mungkin pemirsa hari ini yang mendengar program ini, Anda lagi menghadapi sebuah kejenuhan ya, keluarga. Kejenuhan untuk pergi ke sebuah ibadah. Saran saya sebagai hamba Tuhan hari ini, jangan diamkan, jangan berlama-lama dengan keadaan yang seperti itu. Segeralah bertindak, minta sebuah pertolongan dari seorang yang lebih rohani, ya, untuk membimbing kita dan buka hati kepada Tuhan. Karena ketika kita membuka hati kepada Tuhan, maka Tuhan akan curahkan kasih-Nya kembali. Saya sisipkan satu pertanyaan singkat, Pak. Kadang-kadang karena ada kepahitan di gereja dengan orang gereja, dengan gembala sidang, itu yang membuat kita kemudian menjauh. Itu gimana? Ya, kepahitan, benih kepahitan kalau dibiarin itu akan merusak. Seperti seekor rayap. Ya. Rayap itu kalau sudah masuk itu dia akan merusak Kembang biak. seluruh rumah. Ya. Jadi artinya gini, pemirsa, mungkin Anda hari-hari ini lagi kecewa dengan pendeta atau dengan pelayan Tuhan atau sesama jemaat gereja. Begitu benih kepahitan itu ada, langsung firman Tuhan bilang 4 mata. Selesaikan dengan langsung. Ya. Jangan tunggu itu. Begitu. Tapi kita ini orang timur, kadang-kadang kita ini sungkan, kita merasa nggak enak. Kalau orang kebudayaan barat mungkin dia Langsung lebih to the point. transparan, to the point, mungkin seperti itu. Jadi artinya gini, kalau itu benih kepahitan yang membuat engkau jenuh, engkau tidak harus mengalami kejenuhan terus-menerus, tapi kepahitan, benih kepahitan itu yang harus diselesaikan secara cepat dan berdamai kembali, maka kita akan bebas. Oke, sekali lagi sebelum kita berdoa, ini waktu kita habis, Pak. Ada hal lagi yang mau disampaikan berkaitan dengan kejenuhan ini, himbauan mungkin, pesan. Udah, hanya itu aja. Itu aja. Itu aja. Jangan pernah merasa aman kalau kita Ya. jauh dari Tuhan. Ya. Jangan pernah merasa aman. Amanlah, rasa amanlah kalau kita terus dekat dengan Tuhan. Walaupun Karena- semuanya berjalan dengan baik. Karena rasa aman yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Tidak ada di dalam kekuatan yang lain, di dalam bisnis kita yang lagi maju atau kekuasaan kita punya posisi yang tinggi hari ini, ya. Tapi semuanya itu semu di dunia. Hanya di dalam Yesus sesuatu yang sejati itu kita terima. Kita akan berdoa bersama-sama. Pemirsa, mari kami mengajak Anda berdoa bersama dengan kami. Pak James, silakan. Haleluya, kami bersyukur, berdoa, mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan. Dan kami secara khusus kami berdoa untuk setiap pemirsa yang pagi ini menghadapi sebuah keadaan di mana hatinya mulai jenuh dengan Tuhan atau dengan ibadah dan ke gereja dan sebagainya Tuhan. Urusan yang rohani. Kami sekarang berdoa buat setiap pemirsa yang alami seperti itu. Tuhan, dia tidak tinggal diam dan dia tidak merasakan aman-aman saja. Karena ketika itu terjadi secara terus-menerus, maka kami akan mendapatkan sesuatu yang fatal dalam hidup kami. Sebab itu Bapa, kasih-Mu selalu melimpah. Hamba-Mu percaya, kasih-Mu tidak pernah kurang atas kami. Kasih-Mu selalu cukup dan anugerah-Mu selalu cukup untuk kami. Berkati setiap pemirsa dan buat hati kami lagi penuh semangat gairah kembali dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Pak James, saya sangat diberkati dengan perbincangan pagi ini. Tuhan memberkati.
Iya, pemirsa, mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Raja Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kembalilah ke gereja, datanglah beribadah, dan kemudian rasakan keamanan yang sejati yang datang dari Tuhan akibat keintiman dan persekutuan kita yang erat dengannya. Saya Walden pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.